Tania, bisakah kau coba memanggilkan Nona Zaskia? Nona belum sarapan padahal ini sudah cukup siang. Bibi khawatir Nona sakit atau kenapa? Ungkap Bimarni cemas. Tadi pagi Bimarni sempat melihat Tuan Kendra pergi tanpa menyentuh sarapannya. Dan sekarang, hari sudah siang tapi Nona Zaskia belum keluar dari kamarnya. Sebagai orang yang sudah lama bekerja di sana, dirinya bisa menebak jika kedua majikannya sedang bertengkar. Dan kemungkinan besar masalahnya tidak jauh dari seputar anak. Tania nampak ragu, dirinya sendiri bisa merasakan hawa panas yang ada di rumah ini semenjak kedatangan orang tua Tuan Kendra. Dirinya bahkan sempat memergoki saat ibu Tuan Kendra mendorong Zaskia hingga jatuh. Tapi, Bi, apa tidak apa-apa? Takutnya Nona sedang beristirahat atau mungkin sedang ingin sendiri? Tanyanya ragu. Sudah tidak apa-apa. Bagaimanapun justru tidak baik jika Nona melewatkan sarapannya. Yang ada nanti dia malah sakit. Buruan sana panggil. Perintah Bimarni menahan gelak tawa. Ia melihat wajah Tania yang begitu imut karena takut bercampur keraguan-raguan. Tania pun menaiki tangga menuju kamar majikannya. Mendengar pintu kamarnya diketuk, Zaskia langsung berhambur menuju pintu. Ia berharap suaminya lah yang ada di luar sana. Namun, dirinya harus kembali menelan kekecewaan saat mengetahui bahwa yang di luar adalah Tania. Tania dapat menangkap gurat-gurat kekecewaan di wajah majikannya. Ia semakin tak enak hati, sepertinya Zaskia sedang menunggu kedatangan orang lain dan kemungkinan besar orang itu adalah suaminya. Maaf, Nona. Saya diminta Bimarni untuk membujuk Anda sarapan pagi terlebih dahulu. Beliau tidak ingin Anda sakit lagi pula mubazir makanan sudah disiapkan, tetapi tidak ada yang makan. Bujuk Tania. Ya, sebentar lagi aku akan ke bawah. Tak berselang lama, Zaskia pun turun ke ruang makan. Namun, langkahnya terhenti, ingatan akan kebersamaannya bersama sang suami mulai terbersit di kepalanya. Biasanya mereka akan meluangkan waktu untuk bisa sarapan pagi bersama. Ia menjatuhkan bobot tubuhnya di atas kursi makan sembari menatap berbagai hidangan yang tersaji di atas meja. Nafsu makannya seakan meluap begitu saja, tidak ada yang bisa menggugah selera makannya sama sekali. Nona, dimakan jangan dilihat saja. Tania sampai keceplosan karena gemas melihat kelakuan majikannya. Padahal jujur, dirinya saja hampir ngiler melihat makanan hanya dipajang tanpa disentuh. Mubazir, mubazir. Batinnya menatap berbinar berbagai hidangan yang tersaji. Tingkah polos Tania berhasil membuat Zaskia terkekeh karenanya. Kau mau makan bersamaku? Aku tak mungkin menghabiskan semuanya sendiri. Goda Zaskia. Iya, mau. Maksud saya apa Nona tidak jijik makan bersama pelayan? Dalam hati Tania merutuki kebodohannya karena tidak mampu menjaga mulutnya. Maklum, jangankan makan enak, dirinya bahkan sering tidak kebagian makanan karena mengalah pada adik-adiknya. Tentu saja tidak. Aku tidak suka makan sendiri, rasanya kurang nikmat. Ayo duduklah. Tanpa menunggu lama, Tania pun langsung duduk. Ia menelan salivanya dan berusaha mengontrol diri. Bagaimanapun dirinya harus bersikap sopan terhadap majikan. Keduanya pun akhirnya makan bersama. Setelah selesai sarapan, Zaskia mencoba mengajak gadis itu mengobrol. Apa kau pernah punya cita-cita? Tiba-tiba kata itu terlontar dari mulutnya. Tentu saja, Nona.
Dulu aku ingin sekali menjadi guru, tapi mana mungkin. Biayanya terlalu besar, apalagi ibu hanya bekerja sendiri setelah kepergian bapak. Tapi, tidak apa-apa, paling tidak aku bisa menjadi guru buat adik-adikku. Ungkapnya tersenyum ceria. Ia jadi ingat adik-adiknya di kampung sekarang. Zaskia tersenyum mendengarnya. Apa salah jika kita berusaha sekuat tenaga agar bisa meraih apa yang kita cita-citakan? Apalagi, jika cita-cita itu merupakan harapan orang yang begitu kita sayangi. Tentu saja tidak, Nona. Selama kita merasa mampu, kita berhak memperjuangkannya. Jawab Tania jujur. Tapi kenapa Mas Kendra tidak bisa mengerti tentang hal itu? Dia dan orang tuanya selalu memaksaku untuk segera hamil. Aku bukannya tidak mau, aku hanya menundanya. Tanpa sadar ia mencurahkan segala keluh kesah di hatinya. Dirinya memang butuh tempat curhat saat ini. Aku tahu Mas Kendra suami yang baik, mapan, perhatian. Tapi, aku belum bisa menuruti keinginannya. Aku ingin bisa menjadi artis go internasional seperti yang almarhum papaku dulu cita-citakan. Jika kau berada di posisiku, apa kau juga akan melakukan hal yang sama? Tanya Zaskia penuh antusias. Kalau aku di posisi Nona, tentu aku akan memilih melayani suamiku dengan sebaik-baiknya. Semuanya sudah ada, untuk apa kita memikirkan cita-cita? Nona tidak tahu rasanya jika kita kekurangan, bukan? Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja, kita harus bersusah payah mencarinya. Belum lagi biaya sekolah adik-adik, uang jajannya. Aduh pusing, Nona. Jawab Tania tanpa rasa berdosa, dirinya jadi ikut curhat tentang apa yang dialaminya selama ini. Astagfirullah. Maaf Nona. Saya tidak bermaksud. Ia langsung meralat kata-katanya saat menyadari jawabannya pasti menyinggung majikannya. Tidak apa-apa. Aku tidak masalah. Zaskia memaksakan senyumnya. Ia tak bisa memarahi gadis itu, Tania memang gadis yang polos dan biasa apa adanya. Oke. Kerja bagus. Aku akan menambah bonus buat kalian nanti. Bu Santi segera menghampiri Pak Bayu yang tengah sibuk di depan laptopnya setelah menerima telepon dari satpam yang berjaga di depan. Udah Pak. Cepat Papa tiduran lagi. Kendra mau ke sini. Buru-buru ia menutup laptop sang suami dan menyimpannya agar tidak sampai ketahuan Kendra. CCK. Mama ini. Sampai kapan Papa harus tiduran di sini, Ma? Papa masih banyak kerjaan di kantor. Gerutu Pak Bayu, tetapi tetap menuruti sang istri. Sampai Zaskia hamil, Pa. What? Iya kalau langsung hamil, kalau masih nunggu terus bisa-bisa Papa bangkotan di sini. Mama punya ide ada-ada aja. Protesnya kembali. Maaf, Pa. Maksud Mama sampai Zaskia mau merencanakan program kehamilannya. Papa protes aja, mau cucu nggak? Goda Bu Santi. Pak Bayu membuang kasar nafasnya. Iya. Ia pun kembali tiduran dan memasang kembali alat medisnya. Sedangkan Bu Santi, ia meneteskan obat mata di pelupuk matanya agar terlihat seperti tengah menangis. Pintu ruang rawat terbuka, Bu Santi segera memulai sandiwaranya. Pa. Papa cepat bangun, Pa. Mama tidak mau hidup sendiri. Kita masih ingin melihat anak cucu kita bahagia kan, Pa. Ucapnya sembari menangis tergugu. Hati Kendra pun ikut berduka melihat pemandangan yang ada di hadapannya. Ia paling tidak tahan jika orang yang disayanginya menangis.
Mama yang sabar ya. Papa pasti akan segera sembuh seperti semula. Kita berdoa saja untuk kesembuhan Papa. Kendra mencoba menenangkan sang ibu. Iya, Ken. Papa harus bangun. Dia kan ingin menimang cucu. Bagaimana? Zaskia pasti mau kan menjalani proses kehamilan? Dia mau punya anak kan, Ken? Tanya Bu Santi penuh harap. Kendra tak sanggup melihat sang ibu bersedih. Raut wajah ibunya menggambarkan harapan yang begitu besar. Rasanya ia tak sanggup menghancurkan harapan wanita itu. Kendra hanya mematung tanpa menjawab. Ia teringat kata-kata Zaskia pagi tadi. Apa iya aku harus menyetujui rencana gila Zaskia? Ah, ini benar-benar konyol. Batinnya bergejolak. Ken. Kendra. Kenapa kau melamun, nak? Bagaimana? Apa istrimu setuju? Ulang Bu Santi sembari menepuk-nepuk bahu Kendra. Iya, Bu. Wajah Bu Santi langsung berbinar karenanya, ia berdiri dan memeluk putra semata wayangnya. Tak tergambarkan lagi bagaimana bahagianya wanita itu ketika mendengar jawaban putranya. Terima kasih, nak. Ibu bahagia sekali. Semoga Papa ikut mendengarnya dan segera sadar. Terima kasih juga akhirnya Zaskia sudah ikhlas memberikan cucu kepada kami. Mama berdoa semoga istrimu cepat hamil. Ungkapnya begitu bahagia. Sedikit beban di pundak Kendra mulai berkurang melihat senyum sang ibu. Meskipun sekarang hatinya bergetar hebat, ia ragu apa keputusan yang diambilnya memang benar. Jika iya, itu artinya ia akan menyentuh wanita lain selain istrinya. Rasanya ia tak sanggup membayangkan hal yang bertentangan dengan hati nuraninya. Sore hari Kendra kembali ke rumahnya. Ia berjalan dengan langkah besar menuju ke kamarnya. Saat membuka pintu, ia terkejut melihat Tania sedang bersama sang istri di kamar mereka. Keduanya nampak tertawa. Entah apa yang diobrolkan oleh keduanya. Kalau begitu saya permisi, Nona. Tania berpamitan sambil menundukkan kepala saat tanpa sengaja melihat Kendra menatap tajam ke arahnya. Ya Tuhan. Kenapa tuan ini seram sekali? Untung ganteng kalau jelek udah kayak buto ijo kayaknya. Umpatnya dalam hati sembari berlalu pergi. Kini tinggal Zaskia dan Kendra berdua saja di kamar mereka. Pria itu masih penasaran dengan apa yang sedang diobrolkan Zaskia dengan pelayan barunya. Kalian ngobrol apa? Kenapa kau tertawa seperti itu tadi? Tanyanya mengintimidasi. Ia kesal di saat pikirannya sedang kalut, Zaskia justru tertawa-tawa bersama orang lain. Oh. Tadi. Tidak, kami hanya mengobrol seputar keluarga saja. Tidak lebih. Tania itu lugu sekaligus polos, aku sangat terhibur olehnya. Ungkap Zaskia jujur. Kendra hanya diam tanpa menanggapi. Ia duduk di tepi ranjang lalu meminta sang istri untuk duduk di sebelahnya. Ia menghela nafas untuk mengurangi rasa keluh di bibirnya. Aku sudah memikirkannya. Aku setuju dengan rencanamu tadi pagi. Aku tak tega melihat Papa dan Mama berharap terus-terusan. Ia tak sanggup mengangkat wajahnya yang menyimpan rasa kecewa. Benarkah? Ah, aku bahagia sekali, Hani. Zaskia memeluk erat sang suami. Akhirnya ia sekarang menemukan solusi untuk semua permasalahannya. Setelah wanita bayarannya hamil, dirinya pun akan pura-pura hamil. Ia akan mengambil anak itu dan menjadikan sebagai anaknya. Dengan begitu, karirnya tidak akan terganggu sebab publik pun belum mengenal siapa suami Zaskia.
Kendra sendiri tak mau rumah tangganya menjadi konsumsi publik. Lain Zaskia, lain pula dengan Kendra. Hatinya seakan tertusuk melihat senyum kebahagiaan di wajah istrinya. Aku jadi ragu apa aku masih ada di dalam hatimu? Begitu mudahnya kau merelakanku berhubungan dengan wanita lain. Sedangkan aku masih saja memikirkan kesetiaan yang kupupuk sedari dulu hanya untukmu. Batin Kendra bergejolak. Sayang, kau tidak apa-apa. Apa ada yang salah dengan diriku? Tanya Zaskia bingung melihat sang suami menatap tak berkedip kepadanya. Tidak, aku tidak apa-apa. Kendra memaksakan senyumnya dan dibalas senyum yang mengembang sempurna di wajah Zaskia. Baiklah. Kalau begitu besok aku akan mengenalkanmu pada wanita yang akan kubayar sebagai pengandung benihmu. Dia sangat cantik dan seksi, aku harap kau menyukainya nanti. Ungkap Zaskia penuh antusias. Kendra tersenyum getir. Zaskia bahkan telah menyiapkan seorang wanita sebelum dia menyetujui rencana istrinya. Apa kau tidak cemburu? Kalimat itu sukses membuat Zaskia tertegun dibuatnya. Namun, itu tak berlangsung lama, ia menarik tangan Kendra dan menaruh tepat di dadanya. Aku percaya bahwa kau sangat mencintaiku dan tidak akan pernah berpaling dariku. Aku pun tidak ikhlas kau disentuh wanita lain, tapi ini terpaksa harus kita lakukan. Setelah wanita itu positif hamil, kau tidak boleh menyentuhnya lagi. Setelah dia melahirkan, kita akan memintanya untuk memberikan bayi itu. Bagaimana? Apa kau setuju? Usul Zaskia. Terserah kau saja. Jawab Kendra tanpa ekspresi. Tentu saja dia tidak setuju, tapi itu hanya bisa disimpannya dalam hati saja.